Halo, apa kabar? Pasti ya sebagian Anda sampai sekarang masih, sibuk berbicara tentang, ribuan kepala desa yang mengadakan kebulatan tekad di, eee, Istora Senayan tapi batal ya. Ini memang, tiba-tiba orang banyak terkejut, ini kok bisa ada ribuan, kepala desa, yang berkumpul di Jakarta, nggak mungkin lah kalau mereka bisa bikin acara yang keren banget begitu. Acaranya ini kalau kita lihat ya Bung Rocky kan itu rapi banget, itu hanya event organizer level level nasional yang bisa menyelenggarakan situ, apalagi menghadirkan tokoh-tokoh besar termasuk Pak Jokowi kan gitu. Ya, saya menduga itu dirancang secara sempurna dan sesuatu yang sering kali terlalu sempurna justru lupa pada hal-hal kecil itu dan banyak orang kemudian menganggap wah ini too good to be true lah nih. Kalau orang mulai bikin kalkulasi, kalau saya baca Antoni Budiawan bikin kalkulasi kecil-kecil, bahwa kalau 80.000 sekian kepala desa diundang, ya minimal 10 juta aja itu udah 800 miliar itu. Udah 10 ya segitu, dan 20 juta itu aja 1,6 triliun tuh. Dan kita bertanya dari mana uang itu tuh. Lalu orang mungkin bikin kalkulasi ya, kan Muhaimin yang ingin agar supaya Presiden Jokowi 3 periode, dan itu artinya kita bisa pahami bahwa menteri desanya datang dari PKB, berarti mungkin ada dana dari PKB yang masuk ke situ tuh, kan nggak mungkin lewat APBN tuh, atau memang sebetulnya ada dana-dana yang refocusing tuh untuk ini. Jadi event organizer-nya aja kita kalkulasi berapa dibayarnya gitu. Demikian juga kita tahu dua tokoh yang ada di situ selain Pak Muhaimin yang kadernya jadi menteri desa, itu pasti terhubung di situ. Juga ada Pak Luhut yang memang adalah ketua Dewan Pembina Abdes ini, dan pasti Pak Luhut punya kepentingan dengan soal ini kan. Jadi nggak mungkin ini dianggap sebagai spontanitas, kan dikatakan spontan di mana dan langsung terbaca. Jadi kita tahu bahwa demokrasi itu harusnya diurus berdasarkan prinsip partisipasi, bukan mobilisasi. Nah, kalau ketahuan beginian, nanti repot lagi tuh. Di waktu si kepala desa pulang ke desanya, dia pasti diomelin sama anggotanya. Karena banyak sekarang rakyat desa yang menganggap bukan wakil kita kok kepala desanya tuh. Bahkan dia nggak pamit dari kita tuh. Jadi ini yang berbahaya, karena rakyat tetap dengan mudah melihat gerak tubuh Pak Luhut, gerak tubuh Muhaimin, dan itu yang disebut sebagai kecerdasan masyarakat bawah yang nggak mungkin dimanipulasi oleh headline koran doang tuh, koran istana apalagi. Ya, dan apalagi kemudian muncul protes lah dari ketua umum APSI yang mengaku resmi ini, karena begitu saya buka-buka loh ternyata ada ketua umum APSI yang lain, dan ini malah yang Arifin ini dia malah sudah mendapatkan SK dari Kemenkumham gitu loh. Nah, sementara saya cari-cari memang betul juga si satunya yang deklarasi di Istora itu dia juga menyelenggarakan musyawarah nasional juga. Jadi ini pola pecah belah juga rupanya seperti yang terjadi pada partai-partai politik di beberapa waktu yang lalu nih, Bung Rocky. Jadi akhirnya kita lihat bagaimana istana itu mengabaikan etika politik. Kan mereka tahu dari awal bahwa mobilisasi ini akan berantakan di ujungnya tuh, karena kejujuran nggak dihasilkan, tidak diawali dengan niat jujur. Tiba-tiba orang kaget kok ada mobilisasi, ada kepala desa datang ke Jakarta, dan kita hanya bisa mengira-ngira apa sih yang mau dicapai dengan isu-isu semacam ini. Kalau memang Pak Jokowi ingin 3 periode, ya udah usulkan aja ke MPR, diproses di situ. Kan seluruh MPR itu kan juga punya Pak Jokowi sebetulnya kan, partai-partai pendukung Jokowi. Dan katakan bahwa saya ingin kepemimpinan presiden itu 3 periode, tapi bukan buat saya, buat pejabat berikutnya. Kan etikanya selalu begitu. Kita boleh mengusulkan sesuatu, tapi kita tidak boleh mengambil untung dari apa yang kita usulkan. Kan itu jalan pikirannya begitu. Mau bikin GBHN boleh, tapi bukan untuk dia sekarang. Kalau sekarang langsung terlihat ini ambisi pribadi. Jadi dia sendirian yang menginginkan, lalu dia ubah konstitusi. Nggak bisa begitu cara beradab berdemokrasi. Itu artinya dia berada di atas konstitusi. Seperti slogan Raja Prancis Louis XIV, "L'état c'est moi", saya adalah
negara dan saya bisa atur konstitusi negara. Kan nggak boleh begitu sebetulnya. Jadi, tapi kemudian nanti Presiden Jokowi melalui aparatnya bilang, itu kan keinginan rakyat. Oh, rakyat tidak menginginkan presiden itu mendahului kedaulatan yang ada di tangan rakyat. Tapi presiden bisa bilang, ya surveinya bilang nggak bisa. Survei itu kuantitatif. Yang kuantitatif tidak boleh membatalkan yang normatif. Normatifnya bilang buat cuma 2 periode. Jadi buat apa ada konstitusi kalau segala sesuatu dipakai dasarnya survei, apalagi big data. Jadi itu masalahnya. Ini kan saya membaca juga ini Pak Jokowi rupanya membuat keterangan secara tertulis ini bahwa persoalan rakyat yang menginginkan bahwa Jokowi anggap teriakan 3 periode itu adalah keinginan masyarakat gitu. Ini lewat penjelasan tertulis ketika rupanya beliau pulang dari Yogyakarta gitu, ada yang meneriakan itu, dan kemarin ketika selesai deklarasi dengan abdesi juga ada sejumlah perangkat desa. Saya nggak menyebutnya kepala desa karena banyak juga di antara yang hadir itu bukan kepala desa, itu yang meneriakan agar Pak Jokowi 3 periode. Ini kan saya kira sebagai presiden beliau mestinya nggak boleh dong ngomong seperti ini. Beliau harus mengingatkan bahwa itu tidak boleh. Benar ada aspirasi tapi itu tidak boleh dilakukan. Ya itu keceplosan aja Pak Jokowi akhirnya perlihatkan ambisinya. Kalau ada psikolog dia langsung tahu, oh ini namanya subconscious dari Pak Jokowi, bawah sadarnya memang dia menginginkan sebetulnya tuh. Jadi terucap di situ bahwa ini keinginan rakyat. Tapi sekali lagi kalau dia presiden yang paham tentang dalil bernegara, dia akan bilang itu keinginan yang bertentangan dengan konstitusi. Kan mestinya itu yang dia ucapkan. Bukan dengan mengatasnamakan rakyat, seolah-olah secara kuantitatif keinginan rakyat itu boleh mengubah konstitusi tuh. Itu konyolnya tuh, dan mestinya kan Pak Mahfud kasih tahu Pak Jokowi. Pak Mahfud terus-menerus disertasinya tentang konstitusi, seluruh ceramahnya tentang konstitusi, kedudukan publiknya juga berkali-kali jadi pejabat di bidang konstitusi. Kok nggak bisa tegur Pak Jokowi? Kan dia bisa katakan itu salah Pak Jokowi, dari segi etika salah, dari segi logika konstitusi salah, dari segi hukum tata negara salah semua itu. Tapi ini juga menunjukkan mental Pak Mahfud betul-betul lemah gitu ya. Jadi nggak bisa ambil risiko untuk, walaupun nanti dia akan dibentak oleh Pak Presiden, tapi minimal Pak Mahfud kasih tahu bahwa dia akademisi yang mengerti cara bernegara. Ya. Yang menerangkan kesalahan itu justru saya baca terus Ashomardi Asra, Profesor Ashomardi Asra, yang dengan mengambil risiko mengatakan itu salah semua. Ini soalnya tuh, kalau kesalahan itu ditunjukkan oleh pakar-pakar tata negara udah biasa setiap hari. Uceng, Zainal Arifin Mokhtar, Bivitri Susanti mengucapkan hal itu. Tapi beda kalau Pak Mahfud yang terangkan itu pada presiden. Jadi terlihat bahwa Pak Mahfud juga berkoalisi untuk menggagalkan prinsip konstitusionalisme. Itu bahayanya orang yang punya kekuasaan dan tahu tentang kesalahan akademis tapi diam. Itu kita sebut aja kita mau somasi sebetulnya Pak Mahfud MD, karena dia mengabaikan prinsip-prinsip akademis demokrasi itu. Ya, justru yang ada semacam kesadaran tinggi itu datangnya dari Ketua DPD Lanyala Mataliti. Lagi-lagi ini dia menegur kepala desa ini yang tergabung dalam abdesi tanda petik ya, karena kita tadi menyebut juga ada yang mengklaim sebagai abdesi yang lain. Bagaimanapun kata dia, meskipun dia itu level perangkat pemerintahan yang terkecil, tapi mereka harus tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu melanggar konstitusi. Ya, bayangkan Pak Lanyala, ketua DPD yang basis ilmunya adalah ilmu teknik, itu mengerti tentang prinsip bernegara tuh. Nah, Mahfud dan orang-orang di sekitar situ kan mestinya juga ketua Mahkamah Konstitusi bisa bikin nota kecil pada presiden, nggak terlarang. Yang terlarang adalah kalau ketua Mahkamah Konstitusi itu mau pamer kekuasaan. Jadi sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, beliau bisa menulis nota kecil, Bapak Presiden yang terhormat, saya mengamati, Mahkamah Konstitusi mengamati pembicaraan tentang perubahan konstitusi dan itu tidak sesuai dengan asas-asas konstitusionalisme. Kan Mahkamah Konstitusi diberi mandat untuk jadi the guardian of the Constitution. Nggak perlu tunggu kasus sebetulnya. Ini kasusnya ada di depan mata, Presiden melakukan pelanggaran niat untuk mengubah konstitusi. Mestinya Mahkamah Konstitusi punya kedudukan moral tinggi untuk menegur presiden, bukan teguran pribadi, teguran antara lembaga tinggi negara aja kan.
Jadi Ya. itu masalahnya. Nah, sekarang bebannya orang inginkan Ketua Mahkamah Konstitusi bikin surat seperti majalah Tempo bikin surat kepada presiden, kan surat kepada presiden itu. Jadi sebetulnya lalu orang jadi rumit, ya bagaimana mungkin Ketua Mahkamah Konstitusi menegur presiden? Masa dia menegur iparnya yang adalah presiden? Kira-kira begitu jadinya kan. Jadi complicated. Nah, supaya nggak complicated, harusnya Pak Mahfud yang datang menerangkan bahwa ini salah. Pak Jokowi, Anda bikin kesalahan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya cuma dimundurkan sebagai menteri. Kenapa mesti takut dimundurkan? Kabinetnya yang udah berantakan kok. Jadi ini saya tetap ingin kasih beban ini pada Pak Mahfud, karena hanya Mahfud yang saya kenal tahu tentang prinsip-prinsip itu. Menteri yang lain kan memang buta huruf. Oke. Seharusnya kan hal semacam ini tidak perlu terjadi ya dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Sudah jelas bahwa ini akhir periode yang kedua dan dia mesti mengakhiri masa jabatannya. Itu kan memang sudah jelas tertera dalam konstitusi. Yang kedua, ini apalagi sikap semacam ini dilakukan di tengah situasi yang sebenarnya mereka harusnya malu dengan hasil apa yang mereka lakukan ini. Sebagai seorang pemerintah, ada antrian minyak di mana-mana, ada minyak goreng di mana-mana, ada antrian solar di mana-mana, ada harga-harga yang terus meningkat, dan sekarang rakyat juga dipajakin menjelang Ramadan. Bayangkan Bung Rocky, ini kan per tanggal 1 April atau sehari sebelum hari Ramadan itu berlaku PPN 11%. Itu artinya apa? Itu artinya berkurang jatah makanan di dapur-dapur rakyat kita semua. Jadi ini kita bayangkan bagaimana publik di bawah itu bertahan. Padahal sebetulnya ini kita masuk bulan Ramadan di mana orang berupaya untuk menyimpan sedikit uang supaya bisa pulang kampung, kasih pada orang tua, pada tetangga segala macam sebagai sedekah. Sekarang nggak ada lagi itu, nggak mungkin lagi. Karena pasti per 1 April harga bahan bakar pasti naik tuh. Dan itu impact pada bahan pokok juga pasti terjadi. Jadi memang harusnya pada momen semacam ini ada semacam pengakuan dosa dari istana. Kami gagal untuk membahagiakan rakyat. Kami gagal mempertahankan harga keekonomian karena kami terpaksa harus mengiyakan kepentingan oligarki. Jujur aja bilang kan bukan masalahnya. Sehingga rakyat mungkin menganggap, oke kami doakan Pak Jokowi dan kabinet supaya dalam bulan Ramadan ini bisa memperbaiki kelakuannya. Kira-kira begitu kan. Jadi doa rakyat itu justru yang dibutuhkan. Bukan dengan arogansi tetap minta supaya rakyat percaya pada presiden. Kalau presiden Jokowi 3 periode Indonesia bisa lebih makmur. Lo 2 periode aja udah rusak ekonomi politik dan kebudayaan kita, apalagi 3 periode kan. Jadi otak rakyat itu tahu bahwa ini tipu menipu lagi itu. Nah itu yang mestinya sekali lagi orang semacam, kalau dalam ini saya menuntut Sri Mulyani untuk bicara pada publik bahwa memang bangsa ini bangkrut, APBN-nya nggak mampu. Karena itu mungkin Sri Mulyani akan bilang, tolong pahami kami pemerintah sedang menghitung ulang kemungkinan untuk memotong anggaran, bukan anggaran pegawai negeri atau gaji aparat negara, termasuk gaji TNI Polri, tapi kamu mau potong anggaran IKN. Itu rakyat merasa oke, berarti mereka udah berubah sedikit tuh. Nggak perlu Pak Jokowi lah, Pak Jokowi mungkin gengsi tuh bilang bahwa kita akan potong IKN. Pak Jokowi bahkan nyogok lagi kepala desa, oh bisa bayar aja per bulan mereka. Dan itu sebetulnya semacam penghinaan. Bahwa seolah-olah negara itu punya uang banyak sehingga gaji kepala daerah itu, kepala desa itu dibayar per bulan yang tadinya 3 bulan sekali itu. Ini bukan soal jumlahnya tapi semacam pameran Jokowi sebagai presiden bahwa dia bisa bayar bulanan. Padahal emak-emak yang ada di desa itu tidak mengharapkan itu dibayar 3 bulan pun nggak apa-apa pada si kepala desa. Kalau mereka tahu kepala desanya juga udah motong-motong 40% biaya sosial untuk anggaran macam-macam tuh. Jadi kesulitan kita adalah mencari pejabat yang jujur untuk mengatakan bahwa kita dalam keadaan yang miskin, yang kere, yang gagal karena kebijakan dungu dari kabinet Jokowi. Kan itu mesti, jadi kejujuran itu mesti diucapkan justru di bulan suci Ramadan supaya ada maaf-memaafkan lah. Kita cuma bisa menghimbau itu, tapi ya kita nggak tahu bahwa arogansi itu nggak bisa dihentikan justru karena ambisinya udah gila-gilaan nih Presiden Jokowi. Ya, sebagai seorang Muslim saya bisa merasakan bahwa dan menghayati tentu saja karena bulan Ramadan ini biasanya adalah hari yang ditunggu-tunggu dan biasanya ini menunjukkan momen kebahagiaan. Pertama tentu saja karena kebahagiaan itu berkaitan dengan soal ritual ibadah selama bulan Ramadan.
Dan kedua yang berikutnya ritual akhir Ramadan itu kan, Lebaran, mudik dan sebagainya. Tapi saya kira sekarang ini di luar persoalan bahwa ada COVID, orang tidak lagi terbayang bisa melakukan mudik seperti di masa-masa lalu gitu, membawa kebahagiaan seperti Anda tadi, menyisihkan sedikit harta kita yang kita peroleh di kota gitu untuk berbagi selama bulan Lebaran lagi. Ya, akibatnya adalah harapan dari keluarga di desa itu, karena yang paling kena beban kan warga desa itu, dan mereka masih berharap bahwa keluarga mereka yang di kota itu bisa bawa pulang sedikit hadiah atau untuk mencukupi kebutuhan dasar. Nah yang di kota akhirnya juga malu untuk pulang karena memang nggak bisa apa-apa. Jadi saling menahan, sebutnya yang menahan sopan santun. Yang di desa mungkin berharap, tapi yang di kota menganggap ya saya nggak bisa bawa sesuatu hadiah. Dan ini menimbulkan keadaan di bulan Ramadan yang rada canggung gitu. Mungkin sering saling kirim WA kapan pulang itu. Seminggu sebelum Lebaran tolong pulang gitu, bawa sedikit oleh-oleh. Ini juga bikin frustrasi mereka yang di kota yang terpaksa mesti cari tambahan, dan seringkali juga pekerjaan tambahan itu menjadi hal yang tidak jujur kan. Dan ya semua hal bisa terjadi karena keinginan untuk memenuhi tradisi membawa oleh-oleh ke desa itu. Nah bagian ini kan nggak pernah dikalkulasi oleh negara tuh. Negara hanya bilang bahwa oke, misalnya tadi saya baca di koran ya sudah saatnya tuh Pertamax dicabut subsidinya supaya mengikuti harga dunia. Ya boleh aja itu, karena ini kan cuma 2% bagi dari premium konsumen minyak itu cuma 2% Pertamax. Itu orang elit. Ya bahkan orang elit itu kalau dicabut maka dia akan bebankan itu pada pembantunya, pada supirnya, pada segala macam yang nggak dapat THR kan. Kan itu hukum ekonominya begitu tuh. Jadi penghematan yang dimaksudkan negara memang membebani hanya kelas atas, tapi kelas atas juga di dalam tradisi kita itu menghidupi kelas bawah sebagai keluarga extended family, sebagai tetangga. Jadi tetangganya bisa nggak dapat semacam ampau dari tetangga yang punya mobil karena dipakai buat beli bensin lebih mahal. Jadi soal-soal semacam ini, keadaan sosial kita nggak bisa segera diatur secara dengan rumus-rumus ekonomi yang kita udah tahu. Demi efisiensi maka BBM dinaikkan, itu nggak akan membebani rakyat. Bagaimana mungkin nggak membebani rakyat? Sistem kita masih sistem kekerabatan. Ya, ya. Dan yang menyedihkan dalam situasi ini ketika masyarakat kita menghadapi berbagai beban, tiba-tiba muncul berita DPR, perumahan anggota DPR itu mengganti horden rumahnya di Kalibata. Itu untuk 505 rumah, total nilainya 48,7 miliar. Ini wartawan-wartawan yang penasaran kemudian melakukan perbandingan ke pasar-pasar, ternyata maksud saya ke tempat horden-horden gitu yang menjual horden ini, menganggap bahwa ini angka sangat fantastis gitu. Ya ini kan praktek semacam ini membuat rakyat semakin marah dari kekuasaan. Mereka pikir kalau hordengnya tebal, mata rakyat nggak bisa nyampe untuk tahu bahwa mereka koruptor. Kan apa yang mau ditutupi itu? Bayangkan misalnya kalau orang bilang kok nggak punya hati, ya kok nggak punya hati dari awal nggak punya hati. Ini nggak punya otak kan. Hordeng itu bukan kebutuhan dasar anggota DPR. Jadi dia apa yang mesti dikasih di situ? Kan dia masukkan itu, anggota DPR masukkan itu ke mata anggaran supaya dia dapat uang, dan dia cuma beli hordeng yang ya mungkin 1/10 dari harganya tuh. Selebihnya dia pakai. Siapa yang akan kontrol bahwa anggota DPR betul-betul pakai buat beli hordeng dan dengan angka yang fantastis tuh? Ya, ajaib memang ini negara ini. Dalam keadaan kesusahan orang justru pamer hordeng. Ini ngapain pamer hordeng? Anggota DPR mesti pamer otaknya tuh. Oke, saya kira sebenarnya sekarang ini justru waktunya bahwa pemerintah sebenarnya melakukan kontemplasi lah, mulai introspeksi juga. Mengapa sih kemudian orang rakyat ini sekarang kalau kita melihat di media sosial itu kan semua tone-nya itu marah gitu, mood publik itu marah. Gitu. Dan mereka merasa loh kita sudah berbuat maksimal, bekerja baik, kok tetap saja dianggap salah melulu oleh rakyat. Gitu. Itu kan kira-kira yang sampai terus dari para pejabat kita yang muncul di publik.
Ya itu yang ditangkap dengan bagus oleh majalah Tempo. Setiap kali majalah Tempo atau koran Tempo terbit, orang senang karena kejengkelan, kemarahan publik itu disalurkan oleh majalah Tempo itu. Dan cover story-nya kan betul-betul udah pada tingkat mengatakan bahwa ini ngapain sih masih ada pemerintah semacam ini kan. Jadi sebetulnya publik tahu betul bahwa ya kondisi kita memang buruk. Jadi ngapain ada pamer-pamer 3 periode kebulan atau segala macam itu. Dan menteri-menteri kan kelihatan makin dungu setiap kali tampil di televisi, nggak tahu apa yang dia mau ucapin gitu kan. Jadi sekali lagi memang sah bahwa rumputnya memang udah terbakar, ranting-ranting kering udah ada di situ. Tinggal satu gerakan kecil yang ya Presiden Jokowi, kita bilang aja bahwa dia ada di ujung sesuatu yang memungkinkan titik balik itu terjadi tanpa dia tahu tuh. Lalu dia tumbang, lalu dia diolok-olok segala macam. Dan yang pertama mengolok-olok dia pasti menteri-menteri di dalam dirinya sendiri, di kabinetnya sendiri juga yang jadi pengecut ketika Presiden Jokowi makin lemah tuh. Jadi kita baca tadi, betul kita baca sebetulnya psikologinya tuh. Suara Pak Jokowi jadi lain, gesturnya juga jadi lain. Karena dia nggak tahu bagaimana jalan keluarnya. Jalan keluarnya satu-satunya adalah mempertahankan nasihat-nasihat dari Pak Luhut. Ternyata Pak Luhut juga udah nggak tahu jalan keluar apa, sehingga menghimbau rakyat untuk kasih pujian. Jadi, itu kan bukan jalan keluar. Jadi memang kalau dipuji-puji ekonomi bisa membaik apa? Karena postur kabinet itu dihasilkan oleh postur kapasitas presiden yang memang nggak bisa. Ya, saya kira memang kita mengamati ya, dalam beberapa waktu terakhir ini kelihatannya memang secara emosional Pak Jokowi itu sangat terganggu ya. Kita lihat marah-marah kemarin yang di Bali dan juga banyak hal yang kita amati. Karena apa? Salah satu orang yang selama ini kan yang diandalkan oleh Pak Jokowi, yang yakni Pak Luhut, sekarang kan sedang menghadapi punya problem tersendiri juga gitu. Jadi dan saya kira ini kan Pak Jokowi gitu kepada siapa lagi ketika orang yang kayak biasa selalu bisa bebankan semua persoalan kepada orang ini, tapi orang itu sendiri juga punya problem yang berat juga. Ya mungkin besok Pak Luhut berpikir untuk pergi kembali ke kawan saya Deddy Corbuzier buat berkeluh kesah di situ. Dan orang akan melihat seolah-olah kemampuan istana untuk mendeteksi, jangankan 2045 yang diulurkan masa emas ini, 2 minggu ke depan ini dia udah nggak tahu mau bikin apa tuh. Dan saya membaca gerak-gerik di bawah partai-partai yang tadinya masih bersikap diam-diam menyetujui Presiden Jokowi memperpanjang juga sebetulnya udah menganggap ya sekarang aja deh selesaikan. Kalau saya ngomong-ngomong dengan ketua-ketua partai itu terasa begitu tuh. Bahkan partai yang jadi pendukung menganggap ya itu memang udah nggak ada harapan. Nah bagi partai-partai ini juga dia pengecut, nggak ada harapan karena dia tahu APBN udah kosong tuh. Jadi sebetulnya pragmatisme udah atau bahkan oportunisme udah sampai ke partai-partai pendukung sekalipun. Ya. Jadi saya kira ini kembali ke slogan dulu Pak JK ya, makin cepat makin baik gitu, Bung Rocky. Oke. Itu yang diharapkan orang dan doa politik kita sekarang begitu tuh. Ya. Oke, Bung Rocky. Jangan lupa tetap salam 0%. Salam 0%. Oke.